di beberapa kalangan pun juga dari muda ya, kaum milenial maupun kaum kolonial ya. Gitu, dari kolonial sampai milenial gitu. udah ini ya. Iya. Pada mengenal apa itu ketapel. Oh, ketapel dari Cagak, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, All Traders. Salam KPOT, Lestari Budaya Bugar Bangsaku. Kembali di konten ngocehnya KPOT Official. Ini episode ke-10 yang bakal ngobrolin cerita hidup pengrajin, penggiat, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional di Indonesia. All Traders, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya dulu sebelum kita lanjut buat ngoceh bareng. Oke, teman-teman All Traders pasti pernah tahu permainan ketapel ya, dan pasti pernah coba main juga. Atau mungkin waktu zaman kecil pernah coba bikin. Nah, pagi ini kita bakal ngoceh bareng dengan atlet sebenarnya, tapi ini kita bilangnya penggiat permainan ketapel. Iya, penggiat permainan ketapel dari komunitas Ketapel Bandung. Nah, sudah sama kita, ini ada teman-teman dari KKB, komunitas Ketapel Bandung. Nah, ini yang gondrong nih, yang gondrong. Gondrong dan ganteng ini namanya Bang Daniel Herdiawan. Nah, beliau nih pernah juara 1 pada kejuaraan permainan tradisional ketapel se-Jabodetabek yang eventnya dilaksanakan di Tangerang, betul ya Bang ya? Betul, Tangerang. Okay. Peninggilan. Oke. Ini pendamping di kanan kiri boleh dikenalkan, selain Bang Daniel ada Bang siapa lagi? Ya kan teman saya Udi Anwar. Sama saya Udi Anwar dari Sip. Teman saya Sani dari KKB. Sani. Oke. Seger ya pagi-pagi ini. Ya, maksain seger. Harus seger lah. Oke. Oke. Bang Daniel dan teman-teman, bisa nggak diceritakan sejarah permainan ketapel? Asal muasalnya dari mana, terus dari tahun berapa itu ketapel bisa ada di Indonesia? Ya, ketapel itu ya budaya dunia, Mbak ya. Budaya dunia yang masuk ke Indonesia itu tahunnya kita nggak tahu tahun berapa. Cuman asalnya itu kalau nggak salah, kita masih, karena literasinya kita masih mencari-mencari, awal masuknya itu kurang tahu, cuman ini menjadi budaya dunia, dan kalau tidak salah, kalau salah pun mohon dikoreksi. Iya, baik. Dari Afrika. Oke. Afrika masuk ke Indonesia, dipakai dulunya dipakai buat peperangan, bisa peperangan juga, permainan tradisional juga, seperti itu Mbak. Oke. Kalau menurut Bang Daniel dan teman-teman nih, dari permainan ketapel tuh kan pasti ada nilai dan karakter. Nah, menurut Bang Daniel, apa aja nilai-nilai dan karakter yang tumbuh dari permainan ketapel? Kalau buat sekarang saat ini, kita mengenalkan ketapel lagi, ada sisi positifnya, justru positifnya lebih cenderung lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Terutama buat anak-anak maupun orang tua dewasa, sampai kakek-kakek pun bisa mempermainkan ketapel. Di sini kita mendapatkan olahraga ya, itu karena dia ada bentangan dia termasuk olahraga, terus udah fokus, konsentrasi, dan olah nafas. Oh, ada nafasnya juga ya? Kirain maksudnya tinggal ceter aja gitu. Oh, enggak. Karena di sini kita udah fokus, karena kita sini udah mau kayak cara teknik, udah modern cara main ketapelnya. Oke. Nanti kita coba praktekin ya, supaya teman-teman All Traders tuh tahu ternyata ada teknik dan trik yang harus diketahui sama teman-teman All Traders. Oke. Nah, kalau Bang Daniel sejak kapan mulai main ketapel? Kurang lebih saya sama Kang Udi sama Kang San itu sekitar 3 tahun yang lalu.
Oh, sudah 3 3 tahun tahun yang lalu. lalu. Ini Iya, barengan nih, latihannya bareng, mulainya juga bareng. barengan. Oh. Awalnya dulu kita independen masing-masing. Masing-masing Awalnya dari dulu kecil juga udah kenal Katapel, namun pas ketemu pas waktu 3 tahun itu. Bukan gara-gara saling ini ya, bukan gara-gara saling kepejempet. Tawuran. Saling perang-perangan. Oke. Sampai ya itu kita termotivasinya karena apa? Ada kesamaan hobi, Iya. terus apalagi Olahraga. ada olahraganya, ditambah teman-teman komunitas mau ya membentuk gimana nih Ketapel ini bisa menjadi ajang prestasi. Oke. Jadi udah ada arah, ya udah ada arah ke prestasi ya. Mantep, Jadi mantep, mantep. kita udah satu pikiran, satu ide buat memajukan Ketapel. Oke, mantap betul. Oke, KKB berdiri tahun berapa? KKB tahun 2007 bulan April. Berarti persis 2017 maaf, 2017 bulan April. Oh, bulan April. Berarti persis 3 tahun pas teman-teman ini berkumpul langsung udah kita bikin komunitas gitu. Oke, keren, idenya keren juga gitu. Oke, menurut Bang Daniel dan teman-teman dari KKB ini perkembangan permainan Ketapel dari pertama kali main dan pertama kali tahu Ketapel sampai sekarang tuh seperti apa? Kayaknya sih ya menurut penglihatan saya, Ketapel tuh hanya berkembang di komunitas aja. Masyarakat tuh jarang main gitu karena mungkin resikonya terlalu tinggi atau berbahaya gitu ya. Gimana menurut Bang Daniel dan teman-teman? Ketapel tuh awalnya kita main Ketapel tuh justru kita ingin mengenalkan kembali ke masyarakat bahwa Ketapel itu permainan yang aman selama kita tahu tekniknya. Iya. Kita udah sering sosialisasi ke sana ke sini bersama teman-teman yang lain juga. Oke, jadi semakin perkembangan Ketapel ini perkembangan Ketapel khususnya di Bandung itu kecepatannya sangat cepat. Oh, oke. Kalangan pun juga dari muda ya kaum milenial maupun kaum kolonial ya. Gitu dari kolonial sampai milenial udah ini ya. Iya. Pada mengenal apa itu Ketapel. Oh, Ketapel dari cagak, dari ranting. Udah langsung udah tahu gitu akan Ketapel. Oh, seperti itu ya. Oh, itu nostalgia mainan zaman dulu saya waktu muda gitu. Iya, betul. Akhirnya mereka tertarik kembali buat bermain Ketapel. Tapi di situ kita sisipkan dengan cara teknik yang benar. Kita arahkan dengan teknik yang benar. Supaya safety first-nya juga dapat. Bahkan sekarang anak-anak banyak yang berminat, jadi mengurangi mereka bermain gadget. Betul. Jadi mereka lebih fokus ke main Ketapel. Oke. Nah, pernah nggak dari KKB atau khususnya Bang Daniel dan kawan-kawan ini membuat Ketapel yang unik beda dari Ketapel yang ada gitu? Ada nggak? Kalau Ketapel banyak. Salah satunya udah pernah bikin berapa banyak gitu? Kalau udah sering bikin. Nah, ini Ketapel. Ketapel. Ayo juga. Ini dari tulang. Ini dari tulang. Tulang apa? Iya. Ini tulang apa? Ini sama makernya ini, Mbak. Ini makernya. Oh, yang bikinnya Bang. Tulang sapi. Oh, itu bekas kurban kemarin lagi jangan. Kebetulan momennya pas kemarin momennya kurban. Padahal ini si tulang ini udah momen kurban tahun-tahun sebelumnya. Jadi prosesnya udah lama. Udah lama ya. Kemarin kebetulan pas momennya jadi ini Ketapel dari tulang gitu. Oh, dan ada keren. ini ada Ketapel dari tradisionalnya ini kayu. Ranting, dari ranting, dari cabang awalnya dari situ ya. Betul. Ini bahkan ada beberapa lagi yang terbuat dari logam, campuran kayu, logam dan lain-lain materialnya. Udah banyak sekali keren, variatif yang kita kenalkan. Ya, gripnya juga disesuaikan ya, maksudnya nggak lurus aja. Dengan kenyamanan tangan.
Keren. Itu dijual belikan enggak? Dijual belikan. Oh, Karena emang peminatnya sekarang udah banyak. Bahkan pesanan-pesanan udah banyak yang masuk. oh, mantap. Oke, nah kalau tadi itu ketapelnya. Nah, kalau si pelurunya atau si yang untuk dilemparnya itu apa hanya ada khusus atau kalau dulu kan kita pakai udah ambil batu, kerikil gitu pokoknya. Kerikil, lereng ya. Kalau sekarang pakai gotri sebesar ini, Mbak. Peluru itu ya, peluru yang dari apa sih Gotri. namanya? Gotri. Oh, itu Bola khusus. Bola baja. Ya, Bola baja. Itu nyarinya di mana kalau itu gotri itu? Ini banyak tersedia di apa toko-toko aksesoris sepeda kayak gitu. Oh, ada iya. apa buat apa untuk teknik untuk apa banyak tersedia juga. Masih terjual bebas sih masih. Kayak itu pelurunya sebelumnya kan kalau dahulu kita kan untuk peluru atau amunisinya pakai batu, pakai kelereng gitu kan, atau tanah liat. Sekarang untuk presisi kita telah melakukan riset dan lain-lain untuk yang lebih efektif itu yang seperti ini. Supaya apa untuk tepat sasarannya kita menggunakan peluru yang seperti ini. Nah, kalau tadi udah tuh si ketapelnya, pelurunya, targetnya tuh pakai apa sih kan kalau apa panahan ada target. Nah, kalau ketapel biasanya kan kita ngambilnya apa manggah tetangga atau kalau dulu iya. Atau burung gereja gitu. Ya, nah. Kita burung sekarang udah nggak boleh ya. Alam-alam itu udah arahkan bukan ke burung tapi karena ini olahraga ketangkasan target kita lebih lari ke targeting. Ya, targetnya kayak gimana? Ada menurut untuk ditembak. Jadi targetingnya itu ya seperti menembak itu bisa kita mau di custom juga pakai kaleng-kaleng susu bekas-bekas susu seperti itu. Oh, jadi udah ada target khususnya. Dengan poin-poin, jadi ada poin-poinnya juga ya, dikasih poin-poin ya kalau untuk betul. perlombaan gitu ya. Cuman kebetulan kita sekarang lagi nggak ada targetnya. Ya. Targetnya dipasang di lokasi. Jadi maksudnya udah kegambar kita kalau misalkan itu targetnya udah nggak yang di alam gitu, udah disediakan targetnya. Iya. Kalau kayak panahan atau sumpitan kan ada boardnya, berarti kalau itu udah kayak tembakan ya, apa ada target dari kaleng ataupun dari botol-botol gitu ya. Nah, ini kita ada target yang berbentuk kotak di sana, Mbak. Oh iya kelihatan. Nah seperti itu ada spinner, namanya spinner. Yang dimana itu sebagai sasaran target. Untuk ukuran targetnya sendiri itu bisa ada yang 6 cm, 4 cm, 5 cm, sampai yang paling kecil sampai 2,5 atau 3 cm targetnya. Jarak dari gimana ya untuk jarak itu kita dari 10 meter sampai 25 meter. 10, 15, 20, 25. Tapi yang di pertandingan itu rata-rata 10 sama 15 meter. Tapi itu jauh juga sih sampai 15 meter. Apalagi lumayan jauh. Apalagi tadi pakai spin gitu dengan ukuran beda-beda kan itu kesulitannya pasti berbeda-beda juga gitu. Wah, butuh kecermatan yang sangat luar biasa ini ketapelnya. Keren. Relatif sama sih dengan olahraga targeting lainnya. Ada target paper ya atau kertas, ada spinner, ada kaleng gitu. Hampir sama sih kita mengacunya ke targetnya hampir sama ke situ. Nah, untuk permainan ketapel ini sudah ada pertandingan tingkat nasional nggak atau hanya antar komunitas aja? Sudah. Dan emang kebetulan saya sama teman-teman KKB itu yang pertama kali ngadain event nasional di Bandung. Mantap. Pertama itu tahun 2019.
Berarti tahun lalu udah bikin event nasional ya. Kita sempat mengadakan The Indonesian Open Katapult di Bandung di sini. Open terbuka buat semua kalangan komunitas, ya. buat Umum lihat gitu semua. juga bisa ya. Betul. Untuk permainan turnamen internasional itu kalau di luar negeri udah banyak, udah ada di Cina ataupun di Eropa sana udah ada turnamen terbuka juga. Dan kalau untuk di dalam negeri sendiri kita bisa lihat udah banyak juga. Baik di Pornas sudah masuk kan teman-teman kita yang di Kalimantan, Pornas kan? Iya, betul. Udah ini lokalnya juga udah berkembang. Udah banyak ya. Oke, mantap. Nah, di Bandung sendiri kan ada banyak nih komunitasnya. Di Indonesia tuh ada berapa komunitas? KKB punya data nggak tentang jumlah komunitas yang concern di permainan ketapel? Ada. Kalau untuk Bandung sendiri ada 9 komunitas. Yang besarnya kita ada di Bandung sendiri udah jelas KKB, KKI, terus ISG tuh Jawa Timur ya, terus Selepetan Jabodetabek, di Jabodetabek ada, terus Sulawesi ada juga, Kalimantan ada. Jadi kita emang kalau buat penggiat ketapel itu kita masing-masing setiap kota udah punya komunitas masing-masing. Sebagian besar perwakilan provinsi juga udah ada. Namanya sama ya, berarti se-Indonesia ini udah seragam namanya ketapel. Kalau tadi ada Selepetan, namanya ketapel, seragamnya ketapel ya, oke. Iya. Bahkan kan di tiap daerah kan emang namanya beda-beda. Iya, betul. Kita, untuk secara nasionalnya itu ketapel. Iya. Pas waktu kita coba cari literasinya, ejaannya diarahinnya untuk ketapel gitu. Ketapel. Kata dasarnya ada artinya nggak sih ketapel itu? Artinya sih ketapel itu kalau nggak salah ngambil dari katapul. Lontaran. Artinya itu melontar sesuatu gitu. Kalau katapul tuh menurut orang luar tuh menurut orang Romawi itu katapul, tapi karena orang Indonesia susah ngomong ya, jadi ketapel. Jadi ketapul jadi ketapel. Jadi kita punya bahasa sendiri. Yang gampang diikuti dan gampang dipahami. Iya benar, yang familiar lah gitu. Oke. Boleh kasih tahu nggak cara bermainnya, teknik atau tips supaya bisa tepat sasaran? Dari tarikannya, terus nafasnya tadi katanya kan ada nafas, teknik nafas juga. Kang Odi mungkin bisa ini. Oke. Silakan. Untuk penggunaan ketapel kita untuk sekarang ini cenderung relatif lebih mudah untuk kena sasarannya karena ada teorinya mudah dipahami dan cepat juga. Seperti ini. Jadi ini ketapel ini ada prem atau ketapel itu sendiri, ada karet, ada pouch atau kulit buat ammo, buat peluru. Nah, untuk penggunaannya itu, untuk pertama itu kita masukkan ammo ini ke pouch kulit ini dengan dilipat seperti ini. Kita posisi dengan tangan kanan kita taruh di sekitar pipi ini, pinggir pipi, kita arahin untuk ke target. Misal targetnya ada di depan, kita arahin seperti ini. Nah, untuk posisinya seperti ini. Iya. Nah, untuk biasa mensejajarkan target, kita si karet ini harus kelihatan sejajar. Jadi harus kelihatan satu. Untuk lurus gitu ya? sasarannya. Lurus ya, harus lurus. Oke. Lurusnya, untuk lurus targetnya, misal untuk
titik bidik targetnya itu sendiri ada di ujung sini, di ujung karet sini. Oh, jadi karet sini. ngelihatnya ke ujung karet situ ya? Betul. Jadi seandainya ada target bulat, kita lihatnya di sini aja. Kita untuk melakukan syuting atau targetnya, kita kalau di senapan angin itu ada pisir ya. Iya. Ada pisir, nah kita pisirnya kayak kerannya di situ. Nah kalau ini mah pipi sebagai anchor point atau titik ininya, titik lesat pelurunya kita taruh di sini. Kan kalau panahan kan, ya dia tarik. Iya kenapa di pipi? Nggak ngeri. Untuk memudahkan tepat sasarannya. Jadi kita Karena ada deket patokan sama, gitu. karena deket sama mata ya, maksudnya karena tadi. Betul. Oke. Betul. Jadi kalau zaman dulu kita pegangnya seperti ini. Betul. Seperti ini dan ada karetnya seperti inilah. Nah seperti ini, seperti ini deh. Sama aja sih zaman dulu juga kita cenderung menempatkan lecutan pelurunya di samping pipi juga sama. Jadi dilecutin seperti itu. Kalau untuk sekarang kita gunainnya teknik bermain ketapelnya seperti ini. Jadi untuk memudahkan saja sih, kita dalam berkatapel untuk tepat sasarannya. Oke. Ukuran si karetnya itu ada batasan nggak? Atau ada tingkat fleksibilitas tertentu nggak? Kalau buat yang dipertandingkan ya, maksudnya sebelum pertandingan dites dulu nih karetnya panjangnya panjang banget atau terlalu pendek gitu, ada nggak? Nah, kalau settingan karet itu kita masing-masing, setiap penembak tuh punya settingan masing-masing, jadi nggak ada aturan harus sebesar itu, panjangnya seperti itu nggak ada. Gitu. Jadi kita udah punya settingan masing-masing. Ada yang main shoot draw, overdraw, sama butterfly. Jadi dari nomor berarti ya? Ya, jadi setiap penembak punya spesialis masing-masing. Punya style masing-masing. Punya style masing-masing setiap penembak. Jadi nggak ada patokan. Nggak ditentukan. Iya. Pernah nggak kejepret pipinya? Oh, udah sering. Jangan kejepret. Itu kan dari tadi. Aduh, kayaknya kalau pipi saya kan ini agak tebal. Kayaknya agak serem. Justru kalau agak tebal itu enak banget. Tenang. Ini dalam penggunaan ini juga ada tingkat keamanan. Tingkat keamanan itu tekniknya, jadi nggak nempel banget sih, nggak nempel di pipi banget. Jadi ada kita ketahan sama yang ini jari telunjuk kita yang di sini itu, jadi nggak nempel banget di sini. Jadi pas waktu gini itu sebenarnya kita nggak nempel. Ya berarti bukan jepretin tuh. Iya, oke. Sip. Kalau dulu mikirnya cuma ketapel narik aja di sini ceter udah gitu, nggak kepikir sampai emang harus ada teknik tarikannya dan dan ngekernya tuh baru tahu. Nggak udah kan mikir udah lepas aja gitu, mau kenal nggak? Oke. Ini ilmu baru nih, canggih juga nih, keren. Oke, Bang, nih satu-satu ya. Nggak boleh sama jawabannya. Ya. Pesan dan harapan untuk generasi muda sekarang, untuk generasi penerus, agar terus mencintai permainan tradisional itu seperti apa? Pesannya ya mungkin dari mulai sekarang itu saya pribadi lebih mengenalkan lagi terhadap anak-anak, karena dengan mengenalkan lama-kelamaan dia akan mencintai, dan harapannya ketapel itu menjadi olahraga yang diakui dan dipertandingkan ke tingkat internasional, karena emang sudah banyak undangan-undangan dari luar, cuman masalahnya kita belum punya asosiasinya. Oke. Ya, jadi mau resmi berdiri
jadi nggak hanya komunitas ya, tapi tergabung ke asosiasi. Ya, mungkin bisa KPOT nanti masuk ke KPOT. Jadi Insya Allah. Ya, kemarin KPOT sudah ada sudah ada pembicaraan dengan KPOT ya untuk gabung di KPOT ya. Karena memang bisa diteruskan kegiatannya di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau ada undangan kayak tadi tuh, undangan itu bisa atas nama Indonesia gitu kan, keren banget. Oke, kalau Bang Udi, iya. Kalau saya harapannya itu untuk kedepannya untuk KTPL itu khususnya para anak-anak di kita, karena seiringnya perkembangan zaman itu ya, semoga KTPL ini menjadi modal ya, salah satunya itu prestasi ya Pak ya, prestasi untuk mendongkrak untuk prestasi. Nah selain itu ini untuk mengurangi kecanduan gadget Pak. Sekarang itu banyak teman-teman anak-anak sendiri bermain gadgetnya itu berlebihan. Setidaknya kita bisa menawarkan untuk solusi brain growth-nya itu atau kemampuan fokusnya itu bisa lebih terjaga gitu, terlatih untuk ke arah fokus. Iya. Berarti bisa masuk juga untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebenarnya ya. Sangat bisa. Dan udah gitu alatnya gampang, cuma dari kayu bisa bikin ya gitu kan, nggak harus. Betul, dari ranting, dari kayu, terus karet. Iya, karet bekas karet ban dalam itu juga bisa yang zaman dulu kan kita masih bikin gitu. Ya, untuk karet nanti banyak variasi sih yang kita bisa pilih gitu, dari yang bekas karet ban, ada yang layak, ada yang tidak, nanti kita bisa pilihkan mana yang bisa. Iya, karena karet itu sendiri mempengaruhi ke akurasi itu sendiri. Iya benar. Dari karetnya juga gitu. Jadi tadi masuk ke asosiasi resmi di tingkat nasional, terus sosialisasi di sekolah-sekolah untuk pelestarian dan khususnya upaya pengurangan pengurangan intensitas anak kecanduan gadget. Nah, coba dari abang yang Army ini, Bang Sani ya. Kalau saya pribadi sih pesannya ya hargai tradisional itu sendiri, seni tradisional itu sendiri, cintai dan pelajari. Oke. Karena kalau kita tidak mempelajari, tidak mempelajari, kita nggak akan tahu tradisional itu sendiri seperti apa. Itu sih singkat saja kalau saya. Jadi tetap melestarikan dan dan tentunya harus cinta dulu. Kenal dulu kayaknya, kalau nggak kenal kan makanya harus dipelajari dulu. Jadi harus kenal dulu. Tapi kalau ketapel kan pasti terkenal, siapapun pasti udah tahu ya, gitu. Iya, makanya itu. Oke, baik. Mainnya tradisional. Sekarang udah canggih, itu udah macam-macam bentuknya. Oke, kalau ada yang mau order ketapel atau mau belajar ketapel, bisa kepoin di Instagram atau sosial media atau nomor teleponnya Bang siapa nanti bisa. Kalau ada yang pesen, kita bisa langsung kontak KB ataupun Kang Udi Instagram apa namanya? Udi Anwar. Kalau buat di komunitas, ada komunitas ketapel Bandung. Kalau di Instagram Facebook, ada. Oh, di Facebook. Oke, di Facebook. Instagram itu KPL Nusantara. Oke. Apa tadi? Ketapel Nusantara. Oke, buat teman-teman Outriders kalau mau pesen atau mau order custom ketapel dengan foto atau dengan gambar diri mungkin bisa. Nah, itu bisa tuh. Ada ukiran-ukiran gitu, itu keren-keren banget. Nah, ya, itu bisa buka Instagramnya Ketapel Nusantara atau ke Facebook komunitas ketapel Bandung, Facebook komunitas ketapel Bandung. Oke. Outriders, dengan permainan ketapel kita bisa melatih konsentrasi atau fokus
ketepatan dan bagaimana kita bisa menentukan tujuan atau target hidup kita. Nah, ini nilai-nilai ini bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari sebenarnya. Jadi dari fokus kalau misalkan mau punya tujuan, jadi harus konsentrasi dan tentukan ketepatan target hidupmu gitu deh. Gaya banget nih. Jadi teman-teman All Traders, sesuai pesannya abang-abang di komunitas Ketapel Bandung, tugas kita sebagai penerus khususnya para millennials nih harus terus melestarikan dan mengembangkan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, karena sebagai kekayaan budaya bangsa, tentunya dalam mengaplikasikan nilai-nilai baik dan filosofi, karakter, serta budaya bangsa, jangan sampai harta kekayaan Indonesia diakui negara lain. Kita mulai dari diri kita, ya. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Cintai budaya, permainan rakyat, dan olahraga tradisional dengan memainkan dan terus menggerakkan pelestariannya. Setuju ya, Bang? Setuju. Oke, baik abang-abang. Ini seru banget ngoceh barengnya. Terima kasih untuk Bang Daniel, Bang Odin, Sama-sama. Bang Sani udah mau ngoceh bareng KPOT. Semoga bisa menjadi inspirasi kaum muda, kaum millennials, dan yang kecil-kecil nih yang masih SD SMP juga supaya nggak cuek sama permainan rakyat dan olahraga tradisional. Terima kasih untuk seluruh teman-teman All Traders yang setia nontonin ngoceh. Pokoknya pantengin setiap hari Minggu di YouTube channelnya KPOT Official. Bakal ngoceh bareng penggiat, pengrajin, dan penggerak permainan rakyat dan olahraga tradisional. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPOT. Salam KPOT. Salam KPOT. Lestari budayaku. Lestari budayaku, bugar bangsaku. Oke, terima kasih. Terima kasih.